Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menyimak penjelasan hari ini ya. Nah, hari ini Ustazah akan membahas rangkaian soal PAT Matematika, khususnya yang minat dulu. Kalau misalnya masih ada waktu nanti akan kita bahas yang wajib juga. Nah, di sini karena sudah di sini kita bahas sama-sama, berarti untuk tugas yang ini sudah tidak berlaku lagi ya kalau misalkan kalian mau mengumpulkan. Nah, langsung aja kita masuk ke latihan soal PAT Matematika minat kelas 11, langsung dari nomor 1. Saya akan langsung biar cepat ngambil dari tugas temannya aja. Ya, kita akan langsung masuk aja ke nomor 1, matematika minat. Bersama lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 2 akar 3, maka langsung dimasukkan ke rumusnya ya. Masukin R-nya 2 akar 3 dikuadratin 12 gitu. Yang nomor 2, menyinggung garis. Nah, ini masukin ke rumusnya di mana 2 itu sebagai A, terus di sini min 5 itu sebagai C, BY enggak ada variabel Y, maka BY-nya itu 0 ya. Di sini dimasukin dan dapat hasilnya adalah ini. Udah betul ya. Terus jika dia merupakan diameter lingkaran dengan A dan B diketahui, maka cara mencari jari-jarinya ini udah pernah saya ajarin rumusnya menggunakan rumus yang ini. Terus setelah dapat jari-jarinya, ingat karena di sini dia min 5,2 dan 5,-2 itu sebenarnya udah kelihatan ya. Antara A dan B itu hanya beda tanda positif dan negatif, sehingga dia pasti pusatnya 0,0, maka menggunakan rumus ini. Terus yang nomor 4 berpusat di 0,0 dan melalui satu titik, maka langsung dianggap aja R-nya kita cari menggunakan ini ya, masukin X kuadrat plus Y kuadrat, X-nya itu min 5, Y-nya min 12, dapat R kuadratnya itu 169. Langsung masukin ke rumus persamaan lingkarannya. Di nomor 5, pusat nggak ada pusat. Ada pusatnya. Pusatnya di A, B dan melalui titik. Oke. Pusatnya 2,5, sehingga kamu bisa langsung nanti masukin ke rumusnya pusatnya. Berarti ini X min 2. Ini dia ada sedikit salah ya. Ini harusnya X min 2 kebesaran. X min 2 Y min 5 gitu ya harusnya ya. Nah, terus nyari R-nya gimana? Nyari R-nya pakai rumus ini. Dimasukin X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Ini adalah rumus R kuadrat ya. Dapat sama dengan 20. Lanjut, nomor 6. Nomor 6, persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan berjari-jari 5. Ini langsung masukin aja, nggak usah saya bahas. Yang ini pusatnya min 1,3. Nah, jari-jarinya rumusnya sama kayak yang tadi. Tinggal masukin AX, X-nya min 1, BY, Y-nya 3. Terus lebihnya tinggal dimasukin ke rumus, dihitung. Dapat jawabannya adalah 10 bagi 5, 2. Oke. Nah, R kuadrat ya, berarti ini tinggal dimasukin aja. Betul. Terus nomor selanjutnya 8, persamaan lingkaran pusat di titik, pusatnya udah ada dan melalui titik 1,2. Ini mirip sama yang tadi ya. Terus nomor 9, diketahui rumus umum lingkaran yang tanya titik pusat. Ingat, rumusnya tinggal dibagi negatif 2 antara yang A besar dan B besar. A besar itu yang sama variabel X, B besar yang sama variabel Y. Dapat titik pusatnya, bisa mencari jari-jari. Nah, rumus jari-jari ini tinggal titik pusat dikuadratkan, terus ditambah dikurang dengan C-nya. C-nya ini yang paling ujung ya, konstanta. Sehingga dapat hasilnya adalah 4 tambah 16, 20, 32. Itu ada 16 kali 2, 4 akar 2, betul ya. Terus kedudukan titik ya. Di sini kedudukan titiknya agar dalam lingkaran, di dalam. Maka kalau di dalam itu pakai rumus yang kurang dari X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Nah, X-nya min N, Y-nya N. Nah, setelah dikuadratin dapat 2N kuadrat kurang dari 50, N kuadrat kurang dari 25, maka N-nya itu adalah sebenarnya penulisannya harus lebih dibenerin ya. Ini harusnya penulisannya gini. Jadi N kuadrat min 25 kurang dari 0, maka ini N min 5 dan N plus 5. Baru sehingga boleh ke sini. Kan jadi ada dua nilai N ya, ada yang 5 dan min 5.
Nah, karena dia di sini hubungannya kurang dari, maka pakai yang kereta ya, himpunan penyelesaiannya, n di tengah-tengah gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 11, tentukan posisi dari titik terhadap lingkaran berpusat di 5,4 dan berjari-jari 2 akar 2. Berarti di sini kita cari persamaan lingkarannya dulu. Pusatnya udah ada, tinggal kita bisa masukin ya. Nah, di sini posisi titiknya berarti kan ini tinggal kita masukin juga kan x min a nya itu kan pusat, berarti x nya itu dari posisi titiknya 6 dikurang a nya 5 ditambah y min b, y nya itu min 1 dikurang b nya min 4 plus 4, kemudian udah dihitung ternyata dapatnya yang sebelah kiri itu lebih kecil dari 18. Kalau lebih kecil artinya titiknya di dalam. Nomor 12, kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, lingkarannya diketahui ya. Kita langsung bisa substitusiin aja ya. X plus Y sama dengan 2 itu sama aja dengan Y sama dengan 2 min X. Berarti Y-nya disubstitusi ke sini. Pokoknya ada variabel Y, nih Y semua aja dimasukin. Nih, diganti dengan 2 min X. Dihitung. Ini hitungnya insya Allah udah benar. Terus tinggal disederhanain lagi, tambah-tambahin 2x kuadrat min 8x plus 3, dihitung nilai diskriminannya b kuadrat min 4ac, sehingga b nya min 8 kuadrat min 4 kali a kali c, ternyata dihitung hasilnya adalah 40. Diskriminan lebih besar dari 0, maka dia memotong lingkaran. Nomor selanjutnya, persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Ini rumusnya tinggal masukin ya, Ustazah nggak bakal terlalu bahas. Ini juga sama, ini rumusnya udah ada, tinggal dimasukin ke nilai x1 nya. Harusnya ada x1 nih, x1 ini x1 ini x1, ini tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Oke, kita next. Ditentukan lingkaran pusat dan melalui titik 4,7 persamaan garis singgung. Sama ini juga ya. Pusatnya udah ada dan melalui titik, berarti kamu cari dulu R-nya. Kayak gitu. Nah, ini R-nya udah dicari sama dia. Di sini yang sedikit belum betul adalah cara mencari R-nya ya. Cara mencari R-nya bukan gini, ini kan bukan pusat 0,0. Kalau pusatnya 0,0 pakai cara ini benar. Nah, mencari R-nya pakai yang pusat A, B, yaitu yang x min a kuadrat. Lalu warnanya kita cari yang lebih, x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat. Dihitung si a dan b nya itu adalah si pusatnya, terus x dan y nya itu si titik p nya. Jadi kalau ini jari-jarinya masih belum betul ya, nanti dari situ baru masukin ke rumus ini R-nya kalau udah dapat. Jadi yang ini tolong dibetulin sendiri nanti. Terus persamaan lingkaran tegak lurus garis. Nah, persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus garis, kita carikan dulu dia nilai gradiennya. Gradiennya ini kan min 4 per 8, berarti kan setengah ya. Itu rumusnya. M2 nya berarti negatif 2. Pusatnya tinggal dibagi ya, dibagi min 2 si A dan B nya. Jari-jarinya tinggal cari pakai rumus ini, dapat 7. Udah, kalau udah dapat semua tinggal dimasukin ke rumus persamaan garis singgung. Ini ya cara mencari gradien yang pertama, dia tulis di sini. Dia dibuat menjadi Y sama dengan, sehingga yang jadi gradiennya itu adalah koefisiennya si X. Kalau tadi sudah pakai cara langsung, koefisien X negatif dibagi koefisien Y, langsung dapat setengah. Udah dapat dimasukin gitu. Terus nomor 17, udah masuk ke suku banyak ya. Yang ditanya derajat suku banyak dan suku tetap. Derajat suku banyak itu maksudnya pangkat yang memiliki paling tinggi. Di sini kan 3x kuadrat. Yang di sini harus dikalikan dengan 7x.
Jadi kita nggak usah mengkalikan semuanya. Usah kasih triknya di sini ya. Triknya adalah kita nggak usah mengkalikan semuanya. Kita hanya perlu fokus kepada ininya aja, yang ada x-nya aja. Nah ini kan 3x kuadrat, berarti kalau dikalikannya jadi 9x kuadrat. Dikalikan dengan 7x berarti kan jadi 63x pangkat 3. Nah berarti derajat suku banyaknya adalah pangkat 3 gitu. Itu derajatnya. 63 nya bukan derajat. Terus konstantanya kita langsung fokus sama yang nggak ada x-nya. Ya min 4 dikuadratin kan berarti adalah 16 ya. Terus nanti dikalikan dengan 3. 16 dikalikan 3 sama dengan 48. Nah ini konstantanya gitu. Kita lanjut. Jika suku banyak fx dan f3 sama dengan, maka nilai suku banyak fx untuk x sama dengan min 1. Nah yang kalian harus perhatikan di sini, yang ditanyakan fx sama dengan min 1. Kenapa nggak langsung dimasukin aja Ustazah x-nya min 1? Nah di sini ada variabel m yang belum diketahui. Nah kita cari variabel m-nya dari sini. F3 sama dengan 0. Masukin x-nya 3, 2 kali 3, 5 kali 3. Nah ini m-nya tetap m aja, nggak usah diapa-apain. F3 nya berapa tadi nilainya diketahui? Sama dengan 0, maka di sini 0 masuk. 2 kali 3 kuadrat 18 min 15 plus m, sehingga m sama dengan 18 kurang 15, 3 pindah ruas minus 3 gitu. Dapat m nya tinggal masukin ke fx nya menjadi suatu bagian yang utuh sehingga bisa mencari f min 1 nya. Selesai. Nomor 19, diberikan fx, tentukan nilai suku banyak f min 1. Wah ini mah gampang banget, nggak usah jelasin ya, dia langsung masukin semua. Nomor 20, hasil bagi dibagi dengan x min 2. Oke. Ini pembagian polinomial. Ini sudah juga nggak mau ngejelasin terlalu banyak karena udah diajarin. Langsung aja x min 2 berarti x sama dengan 2. Kita menggunakan cara Horner ya. Ini pangkatnya koefisiennya ada 4 min 2, 6 dan min 17, sehingga dapat hasil baginya 4, 6, 18. Sudah nggak cek lagi hitungannya ini bener apa enggak ya, silahkan cek dulu sendiri, tapi caranya ini udah bener sehingga sisanya dapat 19. Oke. Lanjut. Ini juga caranya sama, berarti x sama dengan 25, betul ya. Sudah nggak cek jawabannya. Intinya pokoknya kamu harus tahu yang paling ujung itu sisa, terus yang ini adalah hasil baginya dimulai dari x dengan 1 tingkatan di bawah soal. Kan pangkat 3 jadi x pangkat 2 gitu. Lanjut, nomor 22, suku banyak dibagi oleh, nah yang ini kalau selesai memang paling enak menggunakan cara manual seperti ini atau cara bagan ya. Dibagi manual seperti ini boleh, sehingga dapat nanti jawabannya, atau nanti kalau ada yang mau pakai Horner Kino boleh. Tapi kalau Horner Kino kan harus dihafal ya rumusnya, kalau pakai cara bagan kan nggak usah. Nomor 23, suku banyak fx dibagi x plus 5 sisanya 24, dibagi 2x min 4 sisanya 20, dibagi oleh 2x kuadrat plus 6x min 20 bersisanya xx, maka s min 2 sama dengan, nah nggak usah bingung, caranya gampang. Ingat yang sudah pernah ajarin, sisa itu atau si sx bisa kita simbolkan dengan ax ditambah b, sehingga di sini saat f nya dibagi x plus 5 berarti kan x nya min 5 ya kan, x sama dengan min 5, berarti ini f min 5, sisanya 24, berarti masukin sisanya 24, berarti x nya min 5, berarti min 5a plus b sama dengan sisanya 24 saat dia dibagi 2x min 4, berarti kan F2, berarti 2a plus b sama dengan 10. Coret b nya dapat a nya minus 2, terus tinggal cari b nya dapat 14. Nah udah dapat a dan b nya, berarti ini sudah dapat sisanya ya. Sebenarnya agak sedikit salah di sini, harusnya nulisnya f gitu ya, sisa ini sisa, berarti s min 2, yang tanya kan s min 2 nih, berarti s min 2 sama dengan, masukin tadi kan a nya min 2 terus b nya 14, tinggal x nya masukin min 2, dapat jawabannya adalah min 2 kali min 2 positif 4, 18, betul.
Lanjut nomor 24, jika Px dibagi X kuadrat min 4 bersisa 3X plus 4, maka nilai A dikali B. Oke, F min 2 sama dengan, berarti kan tinggal dimasuk-masukin nih, dibagi X kuadrat min 4 bersisa 3X plus 4. X kuadrat min 4 itu kan difaktorkan dulu. Kalau difaktorkan itu kan ada 2 ya, ada X min 2 dan X plus 2, berarti X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Ini faktorin dulu ya, kan faktornya X plus 2 dan X min 2 gitu. Nah, saat X min 2 masukin ke rumusnya X pangkat 4, X nya diganti semua dengan min 2. Perhatiin di sini tuh. Nah, dapatlah, sehingga dapat B sama dengan 80, B sama dengan 8A. Terus saat F nya 2 dia juga masukin, sehingga dapat 2B sama dengan di sini dia dapat 34 plus 8A plus B sama dengan 10. Terus 34 ditambah 8A itu kan sama dengan B, sehingga langsung disubstitusi ya. Jadi 8A nya berubah jadi B, B tambah B 2B. 2B sama dengan min 24, B sama dengan min 12. Dapat A dan B nya, selesai deh, tinggal A dikali B ya. Oke, kita lanjut. Latihan nomor 25, apabila X kuadrat min 4X plus 3 adalah faktor dari Fx, nilai P dan Q. Nah, kalau misalkan dia bilang faktor, kalau faktor itu pasti sisanya 0, betul ya. X kuadrat min 4X plus 3 difaktorkan dulu, faktornya adalah X min 3, X min 1 ya, sehingga ada 2X, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Udah tinggal kita substitusin ke nilai Fx-nya, masukin, X-nya diganti dengan 1, yang pertama, 1 kurang 2 min 1, P plus Q sama dengan 0. Berarti P sama dengan 1 min Q boleh. Nah, ini masukin 3, sehingga dapat 3P plus Q sama dengan min 9. Nah, tadi kan kita dapat P itu sama dengan 1 min Q, sehingga disubstitusi di sini si P-nya 1 min Q. Boleh ya pakai cara itu, atau kamu mau pakai eliminasi boleh, sama aja. Sehingga dapat Q-nya dan P-nya. Itu selesai. Nah, semoga sampai sini dipahami dulu. Kita sebelum lanjut ke materi matematika wajib, di matematika wajib kita nggak mau bahas terlalu banyak karena di sini sebenarnya udah diajarin semua ya, seperti nomor 1 suku ke-15 aritmatika, rumusnya udah pernah diajarin, tinggal masukin rumus suku atau UN barisan geometri juga sama. Silakan ini dilihat, disamain. Saya nggak tahu yang mana yang betul, cuman kalian nanti kalau misalkan ada yang salah ngitungnya tinggalkan dikoreksi lagi, cuman yang penting caranya tahu ya. Nah, suatu barisan aritmatika ini diketahui U7 dan U13, mintanya U33. Di sini dia menggunakan rumus eliminasi ya, dimasukin ke rumus UN-nya sehingga A-nya dicoret, dapat B-nya, udah dapat B-nya cari A-nya. Kayak gitu. Dapat U-nya. Kalau mau pakai cara lompat kodok boleh. Kalau Ustazah kayaknya nggak ajarin ya. Tapi nggak apa, pakai cara ini aja. Lanjut. Nah, diketahui barisan geometri U3-nya U7 yang ditanya U6. Nah, ini menggunakan perbandingan U3 banding U7. U3 itu A kali R pangkat 2 rumusnya ya, AR pangkat 6. 4/324 dicoret 1 per sama aja dengan 1/81. Nah, berarti R-nya berapa nih? R pangkat 4 sama dengan 81, berarti R-nya 3. Dapat R-nya, dimasukin ke U3, dapat A-nya. Saya dari sini baru pindah ke sini cari U6-nya. Dapat. Yang nomor selanjutnya juga nggak jauh berbeda ya. Nyari B dan A-nya dari barisan aritmatika. Terus, tapi ini yang bedanya yang ditanya adalah SN. Terus diketahui UN-nya atau suku terakhir 82. UN itu kan berarti rumusnya A plus N min 1 kali B.
A-nya tadi udah dapat nih dari atas, B-nya udah dapat, berarti kan kita tinggal cari N-nya ya. N-nya dapat 25 di sini. Nah, kalau dapat N-nya, A-nya, B-nya, sehingga kalian bisa cari pakai rumus Sn. Selesai deh, dapat 1850. Saya bilang sekali lagi, saya nggak fokus sama hitungannya ya, jadi kalian bisa hitung lagi sendiri. Lanjut, ini Sn juga tapi geometri dengan rasionya kali 3. Berarti rasio kali 3 rumusnya Arni ya. Betul ya di sini. Sehingga dapat jawabannya 1640. Nah, terus yang ini deret hingga ya. Rumusnya udah pernah saya ajarin juga, ada S naik dan S turun, atau bola turun dan bola naik. A per 1 min R, pertama bola turun dulu yang dicari, habis itu bola naik. Bola naik, ingat A-nya dikalikan dulu dengan rasio, sehingga di total dapatnya segitu gitu. Ini turunan juga usah nggak terlalu banyak bahas ya, kayaknya yang penting-penting aja kayak ini, jangan lupa X-nya itu diatasin dulu jadi pangkat negatif, terus yang ini X-nya itu jadi pangkat pecahan. Nah, kalau yang ini menggunakan rumus U per V ya, U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Selanjutnya, nah untuk yang ini aturan rantai ya, sehingga kamu harus mengubah dulu seperti yang tadi sudah bilang menjadi bentuk pangkat 2/4. Sebenarnya ini cara menulisnya bisa dipersingkat langsung aja 2/4 gitu ya. Ini kan 2 sama 4, 2/4 langsung setengah di sini boleh. Jadi biar lebih simpel. Nah, ini tinggal diturunin setengahnya ke depan. Habis diturunin setengahnya berarti kan pangkatnya itu berkurang 1. Setengah dikurang 1 berarti min setengah. Dah. Ininya yang dalam kurungnya ditulis utuh ya, tulis lagi semua. Lalu step terakhir tinggal menurunkan yang dalam kurung 2x kuadrat diturunin jadi 4x, min 4x diturunin jadi min 4. Langkah selanjutnya terakhir tinggal dikali-kaliin, setengah dikali 4x min 4. Ini kan boleh coret ya. Jadi 4 bagi 2 min 4 bagi 2, jadi dapatnya di sini 2x min 2. Nanti 2-nya boleh keluar jadi 2x min 1. Nah, pangkat min setengahnya balikin lagi biar dia positif ke bawah tapi ada akarnya gitu, selesai. Nah, untuk soal yang ini pakai rumus U kali V ya, U kali V, tapi ingat U nya itu bentuk turunan rantai sehingga turuninnya harus kayak gini gitu. Ini ada sedikit ini 18 ya, jadi 12 angkanya. Lanjut, persamaan garis singgung, rumusnya udah pernah saya ajarin juga. Ini rumus persamaan garis singgung, terus dia diketahui titiknya sehingga kamu nyari gradiennya lebih gampang ya, sehingga langsung turunin aja y-nya, masukin nilai x-nya, dapat gradiennya, langsung masukin deh, x-nya udah ada, m-nya udah ada, selesai. 15 pun sama caranya. Yang ngebedain adalah si m-nya itu kalau tegak lurus harus dibikin min 1 per m dulu. Terus selanjutnya jumlah dua bilangan adalah 90. Hasil kali maksimum tersebut adalah jumlah, berarti ekspresi sama dengan 90, y sama dengan 90 dikurang x gitu ya. Nyalain pas itu dulu kan dapatnya. Yang ditanya hasil kali maksimum, berarti x kali y yang ditanya ya. Masukin y-nya ke sini. Si y yang tadi dapat masukin ke sini. Berarti kan 90x min x kuadrat. Nah, kalau yang tanya maksimum berarti turunin 90x jadi 90, min x jadi min 2x. Sama dengan 0 gitu ya. Kalau maksimum harus sama dengan 0 sehingga dapat x-nya sama dengan 45. Nah, dapat x-nya 45 bisa nyari y-nya di sini. Y-nya juga 45. Berarti hasil kali maksimum bilangan tersebut adalah 45 kali 45 yaitu 2025. Next, 17. Nah, di nomor 17 ini masih gampang ya. Substitusiin dulu intinya, disubstitusiin. Ternyata dapat hasilnya bukan 0 per 0, berarti selesai. Yang nomor 18 disubstitusiin ternyata dapat 0 per 0, maka kita manipulasi menggunakan faktor. X min 1, X min 2, X plus 5, X min 2. Oke, faktornya udah betul ya. Dicoret-coret sehingga dapat X min 1, X plus 5, X nya 2. Oke, betul. Terus di sini dapat 0 per 0, manipulasi juga.
Jangan bingung kalau dapat X pangkat 3, ini tinggal langsung aja keluarin X-nya, kan semuanya punya X, sehingga X ini bisa dicoret. Terus ini dalamnya difaktorkan, pemfaktorannya udah betul, alhamdulillah. Tinggal setelah itu tinggal dimasukin nilai X-nya, dapat nomor 20 dimanipulasi juga dapat 0 per 0 dengan cara kalikan sekawan ya. Ini difaktorkan dulu yang atasnya, terus ini dikalikan sekawan. Ingat yang di bawah min berarti yang di sini plus. Oke, cara kalikan sekawan Ustazah anggap kalian paham ya. Kalau ini kan di sini dia langsung. Kalau Ustazah bisa jelasin di sini pelan-pelan kayak gini. Yang bawahnya Ustazah langsung fokus sama yang bawahnya ya. Bawahnya kan berarti ini 3, langsung aja 3 dikuadratin 9 dikurang. Nah, akar ini langsung hilang, jadi X kuadrat plus 5 gitu ya. Terus ini atasnya tadi 2 min X dikali 2 min X dikali ini. Ini Ustazah nggak tulis lagi ya. Jadi atasnya yang ini. Nah, bawahnya ini kan ternyata 9 dikurang 5 itu 4. Terus min X kuadrat. Jadi dapatnya 4 min X kuadrat gitu. Atau kalau yang atasnya itu, kalau sudah sih sukanya ini nggak usah difaktorin ya, langsung aja tetap ditulis 4 min X kuadrat dikalikan dengan 3 plus akar X kuadrat plus 5. Jadi di sini nanti 4 min X kuadratnya langsung coret, sehingga langsung 3 plus akar X kuadrat plus 5. Jadi langsung ini dimasukin X-nya gitu. Ini pun sama, menggunakan manipulasi akan dapatnya 0 per 0 yang dikali bawahnya itu X plus 3 dihitung. Ini pun caranya sama banget ya kayak yang tadi ya, tinggal dimasukin terus dihitung. Kayaknya udah semua ya kita bahas ya. Oke. Semoga sedikit penjelasan Ustazah ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan ulangan PAT nanti ya, sehingga hasilnya bisa memuaskan. Terus jangan lupa dulu untuk berdoa sebelum mengerjakan, dan kerjakan dengan sejujurnya dan dengan amanah ya. Oke, sampai sini dulu. Ustazah bisa membantu kalian. Semoga semuanya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.